Halo guys semuanya, kenalin aku Karen Nopal, tim 160-122-3411, mahasiswa Telkom University. Nah, di sini saya akan mewawancarai warga negara terkait peran warga negara dalam menjaga hukum di era digital ini. Nah, bagaimana sih tanggapan warga negara kita dalam menjaga dan menertibkan hukum di era digital ini? Nah, mari kita langsung simak pendapatnya di lapangan. Malam Bang, Malam. namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli Nasaruddin. Oke, aku nih sedang liputan nih Kak terkait peran warga negara dalam aspek hukum di era digital. Nah, menurut Kakak tanggapannya itu gimana tuh? Eh, Oke, menurut saya sendiri perlu kita ketahui kan sekarang udah transformasi digital. Ya. Perlu kita tahu filter terkait informasi-informasi melalui mungkin salah satunya media sosial yang sangat marak terjadi, penyebaran hoaks segala macam, dan itu harus perlu difilter terlebih dahulu datanya. Oh iya, betul-betul. Nah, kira-kira langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai warga negara tuh apa kira-kira Kak? Tentunya kita perlu tahu yang pertama itu kita punya landasan hukum terkait undang-undang, apalagi terkait undang-undang ini yang dimana undang-undang ITE, informasi dan teknologi elektronik gitu. Ya. Eh, jadi kita penting untuk tahu landasan hukumnya terlebih dahulu. Terus yang kedua itu terkait data yang kita dapat, di mana data tersebut harus kita olah terlebih dahulu, jangan sampai data tersebut merupakan data yang tidak sesuai atau tidak sesuai fakta lah Yang istilahnya. menyesatkan gitu ya. Ya begitu. Oh iya iya iya. Ya udah, makasih ya Kak atas pendapatnya. Oke, sama-sama. Oke. Halo Kak. Halo, Oke, maaf nih ganggu waktunya Kak. Sebelumnya namanya siapa? nama aku Sally, aku dari Universitas Parayangan. Oh ya. Nah, aku mau nanya nih Kak. Gimana sih Kakak melihat peran warga negara dalam menegakkan hukum khususnya di era digital ini? Oke, jadi aku pikir itu warga negara Indonesia itu perlu berperan aktif dalam pelaporan pelanggaran hukum digital. Nah, misalnya itu kayak kasus penipuan online ataupun cyberbullying yang semestinya orang-orang Indonesia itu perlu melaporkannya ke pihak yang berwajib gitu kan. Nah, selain itu juga kita perlu buat mendukung literasi digital. Oh iya, betul betul betul. Tapi kira-kira apa sih tantangan negara kita di sekarang ini? Kalau menurut aku sendiri ya, tantangan terbesarnya itu kesadaran hukum dan juga literasi digital yang masih kurang di sebagian masyarakat. Itu sih Kak. Oh gitu. Ya udah, tentunya ini evaluasi kita bersama ya. Nah, kalau gitu makasih ya Kak atas pendapatnya. Ya, makasih Kak. Nah, pemirsa, itulah tadi beberapa pendapat masyarakat kita mengenai peran warga negara dalam menjaga hukum di era digital sekarang. Nah, ternyata kita memiliki banyak tanggung jawab mengenai etika dan hukum baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, mungkin sekian wawancara dari saya. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Bye bye.